Halo teman-teman, di sini kita balik lagi ke Algo Expert ya. Di sini kita akan ngomongin masalah permutation nih. Jadi intinya kita punya sampel input arraynya 1 2 3. Nanti kita akan dapetin ditukar-tukar ya. Jadi 1 2 3 ini ke samping jadi 1 3 2, 2 1 3 dan lain-lain. Oke. Nah, di sini gimana caranya? Jadi kalau misalnya kita mau bikin ini adalah kita bikin semacam array ya. Jadi array kosong, kita anggap aja jadi temporary array. Kita butuh ini buat nampung semua perubahan satu misalnya 1 2 3 terus saya 1 2 3 nih inputan kita nanti dia akan ngecek lagi ada 1 3 2 terus ada lagi nggak misalnya satu karena nggak ada lagi kita akan mengubah jadi 2,3,1 misalnya 2,3,1 terus dia akan ngubah lagi jadi berapa nih 2,1,3 dan kayak gitu terus ya. Jadi ntar dia akan ada 6 kalau nggak salah. Nah ini space-nya itu adalah space complexity-nya itu adalah n kali n faktorial. Kenapa n faktorial? Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini tuh sama aja kayak gini misalnya. Kita punya anggapannya kan 1 2 3 ya. Jadi kita akan anggap aja ini 1 ya. 1 ntar di bawahnya ada 2, ada 3. Gini kan? Nah, di bawah sini nanti ada jadi 1 2 3 nih. 1 2 3 ya kan? Bisa juga 1 3 2. Nah, di sini nanti jadi 1 3 2. Oke. Nah, ini akan kita ubah-ubah juga jadi apa namanya? Ini bisa kita ganti 2. Kalau misalnya 2 itu berarti coba saya lihat dulu ya. 2 di bawahnya ini akan ada 1 misalnya. 1 nih. Di bawahnya lagi akan ada 3 ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada spasi kosong ya. Jadi kayak semacam apa sih namanya? Semacam tree ya. Jadi ntar ini akan dikasih spasi kosong. Jadi ada spasi eh, spasi kosong. Di situ ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ini kayak tree nih. Jadi intinya. Ini nanti akan dapat dia dapat 3 dan dapat juga spasi kosong. Di sini kita akan dapat 3, di situ temennya ada spasi kosong, ada 1. Intinya kayak gini. Nah, yang diambil itu nanti yang 3. Yang diambil yang 3 nomor yang nggak ada spasinya. Ntar akan jadi apa namanya kayak gini untuk itunya. Nah, di sini kita akan bilang oke, kita butuh apa namanya yang pertama kita lakukan adalah kita bikin function nih yang buat swap array-nya. Oke. Nanti kita akan bikin function buat swap array-nya. Terus setelah itu kalau misalnya kalau jadi di function ini dia akan dipanggil ulang. Jadi dia akan berhenti kalau array yang ada itu nggak ada di temporary. Intinya kayak gitu. Oke. Nah, kita mulai ke sini aja ya. Jadi kita butuh pertama adalah temporary ini misalnya. Temporary kita bilang jangan temporary ya. Permutation misalnya, permutation di mana ini 0. Terus kita akan bikin permutation helper ya. Di mana permutation helper ini dia akan ngambil 0, dia akan ngambil array dan dia akan ngambil permutation. Oke. Nah, di sini dia akan return permutation. Nah, di sini kita akan bilang gini, kita akan copy semua. Kita akan bilang, oke, kita butuh
def untuk permutation helper. Nah, ini jangan dibikin 0 ya. Kita akan bilang ini I. Oke. I. Nah, di sini permutation ini kita akan cek kalau I itu sama dengan len dari jadi kita ganti array-nya jadi array aja ya, supaya agak array -1. Apa yang akan dilakukan? Kita akan bilang oke, tambahin ini ke append ke array. Oke, kalau enggak kita akan nge-swap. Jadi gini, di sini kita akan bilang gini, for j in range dari i, len array. Jadi kita akan nge-iterasi dia, jadi kalau 0 gimana, kalau 1 gimana, kalau 2 gimana, karena kan lennya 3 ya. Nah, dia akan bilang kita butuh swap antara array, i, j. Nah, kita bikin swapnya dulu nih. Swapnya itu adalah swap array, i, j, dimana array i, array j sama dengan array j, array i. Nah, di sini kita akan bilang panggil lagi permutation nih, yaitu permutation helper, di mana i-nya itu kita tambahin 1. Nah, terus kita akan bilang swap lagi. Oke. Nah, coba kita cek. Nah, dia lolos ya. Oke, pas semua ya. Oke, sip. Nah, kalau mau ini agak susah ya. Jadi untuk detailnya saya udah bikin semacam kayak buat ngeprint nih apa aja sih yang dilakuin. Nah, di sini kita akan bilang new terminal nih. Nah, di sini saya akan maaf. Kalau misalnya kita untuk ngecek apakah sebenarnya dia ngapain aja sih gitu kan. Nah, kita bisa ke basic nih, terus kita ke studi kasus, studi case ya. Di sini kita bisa bilang ke CD mana nih namanya permutation. Nah, untuk link ini ada di deskripsi ya. Kita akan coba misalnya Python main.py. Nah, ini akan kelihatan di sini ya. Jadi kalau saya angkat nih, ini akan kelihatan. Jadi awal-awal dia akan ngiterasi i sama dengan 0, nanti permutationnya tetap 0. Nah, ini akan diulang sampai berapa? 2 kali. Jadi satu kali panggil 2 kali. Ini ada di sini nih. Karena saya udah ngeprint, jadi ada 2 kali. Terus yang di sini ada 1, 2. Jadi intinya ntar dia akan mulai dari 1. Nah, di yang terakhir, di terakhir ini kan nggak ada nih, tunggu maaf, yang di terakhir ini kan nggak ada nih 1, 2, 3 nih, ini akan nge-apply dulu nih, terus ini nggak akan selesai ya, karena kalau misalnya dia masuk ke swap kedua berarti udah selesai, jadi dia baru sampai sini dipanggil lagi ke atas gitu ya, jadi 2 kali manggil dulu. Nah, setelah 2 kali manggil dia akan masukin 1, 2, 3 sama 1, 3, 2. Nah, setelah itu nanti dia akan mulai lagi. Nah, mulai lagi ke array kedua ya. Nanti array kedua dia akan ngecek 213 nanti akan dimasukin. Array ketiganya dia akan ngambil 231 nih. Akan dimasukin ke 231 di setelahnya. Setelah itu akan dimasukin ke 321. Jadi emang ini akan manggil berulang-ulang, jadi agak kelihatannya banyak. Nah, kalau misalnya udah 21, dia akan ngecek lagi apakah ada 213, kalau nggak ada akan dimasukin ke sini. Oke. Nah, paling gitu aja. Ntar kalian bisa cek sendiri gimana prosesnya. Nah, ini udah saya bikinin, tinggal kalian lihat di deskripsi untuk ngeceknya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan masukin yang tadi kita kerjain ya di Algo Export ini ke mana? Ke LeetCode. Intinya di sini kita pakai LeetCode. Nah, di sini bedanya adalah dia pakai kelas ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Python, kalian tahu nih, kali ini pakai kelas. Di sini dia akan ngambil namanya num sama list, bla bla bla. Nah, intinya di sini kita mau ngasih satu namanya self. Oke.
self. Di sini kita akan panggil maaf banget, salah ini. Kita akan manggil dia itu self. Permutation kita akan panggil self. Oke. Nah, di sini buat masukin kayak gitu, kita perlu ambil di sini self-nya. Oke, self. Oke, self. Kita akan copy ini, kita juga akan ambil dia di sini self. Nah, di sini kita akan panggil self juga. Self titik, terus di bawah sini kita akan panggil self titik. Nah, jadi self ini apa? Jadi dia menandakan bahwa satu kelas ini bisa manggil function berkali-kali. Function di dalam tempatnya sendiri dengan kita deklarasi namanya self. Oke. Nah, dia akan ada permutation, dia akan return permutation, bla bla bla. Nah, ini kita akan panggil self permutation. Oke. Coba kita run code-nya. Mudah-mudahan saya berhasil ya. Aduh, saya lupa lagi ya. Nah, oh, nggak hilang. Untung aja nggak hilang ya. Jadi kalau kita run, berhasil kah? Array is not defined. Oke. Maaf, dia di sini pakai 6 ya. Sorry, saya agak kurang ini. 6 dia. Jadi masukin ke sini dia akan ngasih 6, isinya list. Kita akan cek, coba bawahnya kan udah kita ganti array kan, seharusnya belakangnya juga array. Nah, ini accepted ya. Coba kita submit. Oh lah, jadi ya. Faster dari 78. Oh, bagus lah intinya. Oke, ini adalah hasil dari si Algo Expert. Kita masukin ke si LeetCode. Oke, kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.